Halo, perkenalkan kami dari kelompok Malaria yang beranggotakan Junia Angelina Rivanda, Akeli Melinda Putrisari, Tesalonika, Rolis Bibisono, dan Puspita Sari. Pokok pembahasan 1. Definisi 2. Identifikasi 3. Agen penyebab 4. Jenis 5. Gejala 6. Cara penularan 7. Pengobatan 8. Pencegahan. Pertama-tama ada definisi malaria. Dr. Francisco Torti pada abad ke-17 memperkenalkan istilah malaria pertama kali. Dalam bahasa Itali, Maria udara kotor. Apa itu malaria? Malaria adalah penyakit disebabkan protozoa Plasmodium ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Anopheles betina, Anopheles sudaicus di Asia, dan Anopheles gambiae di Afrika. Apa itu malaria? Pada awalnya dianggap penyebab malaria adalah udara yang buruk yang bertimbal buruk area udara. Penyakit ini mempunyai berbagai sinonim, ada yang menyebutnya penyakit hutan kuno dan dunia barat menyebutnya paludisme. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali, dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Masa inkubasi malaria tergantung pada daya tahan tubuh dan spesies Plasmodiumnya. Contohnya seperti Plasmodium falciparum, masa inkubasinya 9-14 hari. Kemudian Plasmodium vivax 12-17 hari. Kemudian Plasmodium oval 16-18 hari. Kemudian Plasmodium malari 18-40 hari. 2. Identifikasi nyamuk. Nyamuk diklasifikasikan dalam ordo Diptera, lalat sejati, dan memiliki 4 tahap kehidupan yang berbeda selama metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Apa itu nyamuk Anopheles sp? Nyamuk Anopheles sp adalah nyamuk vektor penyakit malaria. Nyamuk Anopheles memiliki tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang, serta memiliki sayap yang bersisik. Karakteristik nyamuk Anopheles: 1. Hidup di daerah tropik dan subtropik di dataran rendah. 2. Menggigit antara waktu senja atau malam hari dan subuh hari. Yang ketiga, jarak terbangnya kurang dari 2-3 km. 4. Pada saat menggigit bagian belakangnya mengarah ke atas dengan sudut 48 derajat. 5. Daun hidupnya memerlukan waktu lebih dari 1 minggu. 6. Lebih senang hidup di daerah rawa dan ada di daerah air tawar, air puyau, dan genangan air pada cabang-cabang pohon besar. Pengendalian populasi nyamuk Anopheles dapat dilakukan dengan fogging atau menggunakan berbagai jenis pestisida dan penggunaan larvasida untuk membasmi larva dari nyamuk. Kedua, pengendalian populasi nyamuk yaitu dengan menggunakan nyamuk transgesek pada embrio nyamuk yang kemudian zat ini akan mengkode DNA dari nyamuk sehingga nyamuk ini tidak bisa menularkan parasit Plasmodium kepada manusia. Ketiga, pengendalian lingkungan untuk mengurangi breeding place atau tempat perindukan nyamuk. Keempat, yaitu vaksinasi. Yang ketiga ada agen penyebab malaria. Agen penyebab malaria genus Plasmodium famili Plasmodidae dari orde Coccididae ada 4 macam Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum atau malaria tropica. Yang kedua ada Plasmodium vivax atau malaria tertiana. Yang ketiga Plasmodium malariae atau malaria curtana. Yang keempat ada Plasmodium oval. Jarang ditemukan di Indonesia, umumnya ada di Afrika. Agen penyebab malaria 1 yang terdapat pada Plasmodium falciparum atau malaria tropica yang berbentuk cincin yang menempel pada pinggir membran eritrosit merupakan ciri yang khas adanya infeksi oleh Plasmodium falciparum. 2 titik kromatin di dalam satu bentuk cincin sering ditemukan pada infeksi dengan Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax atau malaria tertiana, stadium trofozoid, mudanya tampak seperti cincin dengan titik kromatin pada satu sisi dan cenderung menginfeksi retikulosit. Gametositnya berbentuk lonjong dan mikrogametositnya mempunyai inti yang besar berwarna merah muda pucat dengan sitoplasma yang berwarna biru pucat. Yang kedua, Plasmodium malaria atau malaria curtana mempunyai ukuran merozoid yang lebih kecil, jumlah merozoid eritrosit lebih sedikit, memerlukan lebih sedikit hemoglobin, bentuknya menyerupai bunga seruni,
Gametosit mirip Plasmodium vivax, tetapi jumlah pigmennya lebih sedikit. Plasmodium oval memiliki eritrosit yang lonjong serta bergerigi pada satu ujungnya, merupakan tanda yang spesifik untuk tipe parasit ini. Yang keempat ada jenis malaria. Yang pertama ada Plasmodium vivax atau malaria tertiana. Gejala pertama biasanya terjadi 2 minggu setelah infeksi terjadi. Kemudian akan terulang kembali setiap 2 hari sekali setelah gejala pertama. Biasanya demam akan terjadi antara 1-8 jam. Kemudian ada Plasmodium falciparum torchiana, yaitu malaria tersiana. Gejala awal adalah demam tinggi, suhu tubuh naik secara bertahap kemudian tiba-tiba turun, berlangsung selama 20-36 jam. Kemudian ada Plasmodium malariae atau malaria quartana. Gejala pertama biasanya terjadi antara 18-40 hari setelah infeksi. Kemudian akan terulang kembali setiap 3-4 hari. Yang terakhir ada Plasmodium opale atau malaria opale. Gejala mirip malaria tertiana. Malaria ini merupakan jenis ringan dan dapat sembuh sendiri dan tidak ditemukan di Indonesia. Gejala malaria awal yang pertama menggigil selama 15-60 menit. Yang kedua, demam selama 2-6 jam. Yang ketiga, berkeringat selama 2-4 jam. Terus sakit kepala serta nyeri otot, lemas dan lesu. Yang B, gejala malaria berat. Ciri-cirinya ada kejang, mata kuning dan tubuh kuning, pendarahan di hidung, gusi atau seluruh pencernaan, nafas sesak, penurunan nafsu makan. 6. Cara penularannya. Yang pertama ada melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang kedua, melalui ibu hamil yang menderita malaria sehingga bayi yang lahir menderita malaria. Yang ketiga, melalui transfusi darah. Yang keempat, melalui jarum suntik yang tidak steril. Dan yang kelima, melalui transplantasi organ. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit malaria. Yang pertama sambiloto, kedua pulai, 3 johar, dan 4 brotowali. Yang ketujuh ada pengobatan malaria. Obat yang ideal adalah obat yang memenuhi syarat. Yang pertama, membunuh semua stadium jenis parasit. Yang kedua, menyembuhkan infeksi. Yang ketiga, toksisitas dan efek samping sedikit. Yang keempat, mudah cara pemberiannya. Dan kelima, harga murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Ada beberapa contoh obat yang biasanya dikonsumsi. Yang pertama ada Malaron, kedua chloroquine, yang ketiga doxycycline, yang keempat primaquine, yang kelima sulfadoxin, dan primetamin. Selanjutnya, pencegahan malaria. Yang pertama, menggunakan kelambu pada waktu tidur, lebih baik lagi dengan kelambu bersintisida. Yang kedua, mengolesi badan dengan obat anti gigitan nyamuk. Yang ketiga, menggunakan pembasmi nyamuk, baik bakar, semprot maupun lainnya. Yang keempat, memasang kawat kaca pada jendela atau ventilasi. Yang kelima, membersihkan tempat hinggap atau istirahat nyamuk dan memberantas sarang nyamuk dengan pengasapan atau fogging. Yang keenam, membunuh jentik nyamuk dengan memberikan obat anti larva atau bubuk obat. Yang ketujuh, hindari keadaan rumah yang lembab, gelap, kotor, dan pakaian yang bergantungan serta genangan air. Yang kedelapan, menebarkan ikan atau hewan pemakan jentik. 9. Menguras bak mandi. 10. Mengubur barang bekas. 11. Menutup wadah air. 12. Menghindari diri dari gigitan nyamuk. Kesimpulan, malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengendalian malaria, penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan global yang serius, terutama di wilayah-wilayah dengan sumber daya terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih.